Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami sebentar rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menerjemahkan firman-Mu ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang memberikan hamba kekuatan, hikmat untuk mengabarkan firman-Mu ini dengan jelas ya Bapa. Berkati setiap kami yang mendengar, berkati setiap umat-Mu yang membuka hati untuk firman-Mu. Kiranya rahmat Tuhan mengalir atas mereka dan memberikan sukacita, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Inilah waktu-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Ya, shalom saudaraku. Bagaimana kabarnya? Ya, tentunya luar biasa dahsyat dan ajaib. Apapun yang saudara saat ini rasakan, apapun yang saat ini saudara alami, apapun yang saat ini saudara mungkin khawatirkan, percayalah dan tetap katakanlah bahwa kabar saudara luar biasa, dahsyat dan ajaib. Karena perkataan iman kita itulah yang didengar oleh Tuhan dan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Nah saudaraku, hari-hari ini kita sedang memperingati atau di dalam peringatan kenaikan Kristus Yesus. Ya, kenaikan Yesus Kristus bukan sebuah mitos. Kenaikan Yesus Kristus bukan sebuah cerita belaka, tetapi itu fakta dan itu disaksikan oleh ribuan orang. Ya, agar kita mengerti bahwa pernah terjadi Allah yang adalah pencipta itu turun menjadi manusia dan harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga dan akhirnya dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Ketika kita memperingati Natal, kita melihat kasih Tuhan yang maha ajaib. Allah yang luar biasa kudus, Allah yang luar biasa kaya harus rela untuk menjadi seorang yang miskin. Ya, ketika kita melihat dan memperingati kematian Kristus, kita dapat mengerti bahwa di mana Yesus, di mana Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tetapi dia sungguh-sungguh serius untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dan saat ini dia naik menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berasal dari surga. Nah saudaraku, ketika kita bicara tentang hal ini, ada sesuatu hal yang lebih dari hal yang natural. Ya, hari ini kita berbicara tentang di mana kasih di atas rata-rata. Ini hal yang supranatural, suprarasional, ya, namun dimiliki oleh orang-orang percaya, khususnya yang mereka yang memiliki roh Tuhan di dalam hidupnya. Sebuah kesaksian di mana menjelang pandemi, ketika saya mengajar di satu tempat di mana Tuhan letakkan, ya, founder dari sekolah ini menceritakan dan memberikan kekuatan untuk setiap guru-guru saat menjelang pandemi itu betul-betul masa yang mencekam ya bagi kita semua. Ya, dia harus turun, beliau harus turun dan beliau ketemu dengan beberapa pengajar dan beberapa karyawan, hanya satu untuk memberikan kekuatan berdasarkan firman Allah. Nah, ketika saya mengikuti itu, beliau menceritakan satu hal yang sangat ajaib. Ya, beliau memiliki anak, ya seorang anak gadis misalkan itu, ya beliau memiliki seorang anak angkat yang beliau kasihi, yang beliau betul-betul sayangi. Nah, waktu itu anak ini berpacaran dengan seseorang dan memutuskan untuk menikahi seseorang ini. Dan ternyata orang ini yang dikasih oleh anak Ibu Elizabeth Philip ini, dia terjangkit HIV, saudaraku. Ya. Dan ini mencengangkan dan ini membuat gentar bagi keluarga. Dan bahkan Ibu Elis sendiri mengatakan, betul kamu mau menikah, betul sungguh-sungguh kamu mau menikah dengan dia. Dia sudah kena HIV loh, tidak main-main loh, tidak ada obatnya sampai hari ini. Ya, tetapi dengan tulus, dengan kasih, anak ini mengatakan, ya mami, saya ingin menikahi dia. Nah saudaraku,
Dari itu Bu Elis ada satu gerakan di dalam hatinya, ada satu kekuatan di dalam hatinya. Ya, kurang lebih mengatakan, kalau memang itu keputusanmu, Mami restui dan percayalah Tuhan akan yang membuat mujizat. Dan akhirnya saudaraku, singkat cerita, Ibu Elis menikahkan anaknya ini ya, dengan iman, dengan keteguhan hati, ya, dan singkat cerita mereka menikah, dan setelah mereka menikah terus menjalani tes kesehatan dan sebagainya, sampai akhirnya saudaraku sekitar 10 tahun dites ulang, mereka dibawa ke luar negeri untuk dites ulang, dan sangat luar biasa sekali bahwa anak Ibu Elis tidak terjangkiti HIV ini, dan ya, mantunya dinyatakan sembuh, dinyatakan bersih dari HIV ini. Nah saudaraku, di dalam ilmu pengetahuan mungkin banyak mengatakan tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Ya, saya memahami kasus HIV yang sembuh di dunia hanya masih ada 1 orang. Ya, itu pun bukan di Indonesia. Ada beberapa jurnal yang mengatakan. Tetapi saya juga percaya saudaraku, banyak kejadian-kejadian yang di luar pengetahuan dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ya, saya percaya kuasa Roh Kudus ada yang terekam atau ada yang tidak terekam. Seperti Yohanes katakan, perbuatan Kristus Yesus kalau ditulis semuanya, tidak ada yang bisa untuk mengumpulkan info-info itu, saudaraku. Nah saudaraku, kembali lagi, dari ilustrasi ini, dari cerita ini kita dapat mengerti bahwa kasih yang tulus, kasih yang dahsyat ini sanggup memberikan dampak, sanggup memberikan kuasa yang ajaib, kesembuhan bagi mantu Bu Elis ini. Nah saudaraku, kasih di atas rata-rata itu bukan sebuah target. Kasih di atas rata-rata itu bukan sebuah sasaran di dalam hidup kita. Kasih di atas rata-rata itu adalah sebuah takdir di dalam hidup kita. Saat ini saudara, apapun yang saudara pikirkan, ya, saudara mungkin rasakan, wah ini tema ini terlalu tinggi dan sebagainya. Saya katakan, tema ini memberikan satu kebenaran yang sejati, bahwa kasih di atas rata-rata itu adalah takdir saya dan saudara untuk kita miliki, bukan hanya untuk kita miliki, tetapi untuk kita bagikan bagi semua orang. Nah saudaraku, siapakah kita, orang yang memiliki kasih rata-rata? Kita adalah manusia berdosa. Bagaimana manusia berdosa sanggup memiliki kasih rata-rata? Nah, kuncinya satu, dia harus memiliki pribadi yang di atas rata-rata di dalam hidupnya dan berkuasa atas hidupnya, sehingga manusia yang berdosa tadi dimampukan untuk mengasihi dan memiliki kasih rata-rata ini, di atas rata-rata ini. Nah saudaraku, tentang hal ini, ya, ketika bicara tentang kasih ini, ya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pernah bertemu oleh satu murid. Ya, murid ini sangat dikasih, tetapi murid ini memiliki karakter yang temperamental luar biasa. Siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Ini yang akan menjadi fondasi pengajaran kita hari ini. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Judulnya Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya,
Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, kau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Perhatikan saudaraku, ketika kita berbicara, ketika kita memperhatikan, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Memiliki di dalam bahasa Indonesia jawaban yang sama. Tetapi kalau kita melihat secara lebih dalam lagi di dalam bahasa aslinya, ini memiliki satu perbedaan. Ayat 15, 16, dan 17, ketika Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Di ayat 15, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapau kepadaku? Saudaraku. Tapi Petrus menjawab, aku pileo. Kita harus belajar. Ada 4 kasih yang lazim kita biasa mendengar. Di dalam bahasa Yunani, agapau atau agape, kasih Allah. Terus eros, yaitu kasih suami istri. Pileo, yaitu kasih sahabat. Dan storge, itu kasih keluarga. Nah saudaraku, ketika Yesus tanya, apakah engkau agapau sama aku? Petrus ngomong, aku pileo sama engkau Tuhan. Di ayat 16, apakah engkau agapau sama aku? Petrus ngomong lagi, aku pileo Tuhan. Di ayat yang ke-17, apakah engkau pileo sama aku? Nah, Yesus sudah mulai berbeda kasihnya yang dituntut. Petrus menjawab, aku pileo padamu. Nah saudaraku, dari ini saudaraku kita dapat melihat bahwa Tuhan itu menuntut Petrus untuk mengasihi dia secara agapau atau agape. Tetapi Petrus hanya bisa mengasihi Tuhan secara pileo. Saudara nangkep hal ini. Artinya apa saudaraku? 2 ayat 15-16, Yesus menuntut kasih agapau, agape, tapi Petrus hanya bisa pileo. Sampai akhirnya Yesus menurunkan grade-nya menjadi pileo dan Petrus tetap pileo. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa Petrus tidak sanggup memenuhi standar yang Yesus minta. Yaitu apa? Kasih agape, yaitu kasih agapau. Kunci pertama, saudara memiliki kasih rata-rata, yaitu ketika saudara memiliki dan dipenuhi roh Tuhan di dalam hidup saudara. Pak, bagaimana kita mengerti? Coba saudara ingat, sebelum Yesus mengatakan ini, kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, Yesus pernah datang kepada para murid, Shalom atau salam bagimu, dan dia memberikan Roh Kudusnya di dalam hidupnya. Perhatikan, berarti Petrus memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi kenapa dia tidak bisa mengasihi Kristus secara kasih Roh Allah di dalam hidupnya? Ada 2 kemungkinan saudaraku. Saudara nanti bisa memikirkan lebih dalam. Yang pertama, Roh Kudus hadir hinggap saja
dan Roh Kudus terbang. Atau yang kedua, Roh Kudus hadir, tetapi dia hanya hadir, dia belum memenuhi Petrus. Kapan memenuhinya? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di situ kita mengerti momen di mana Roh Tuhan, Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya di situ. Salah satunya Petrus. Ya. Di sini dapat sebuah kebenaran yang baru di dalam hidup kita, bahwa orang yang memiliki Roh Tuhan tidak tentu bisa memiliki atau mengimpartasikan kasih ilahi itu di dalam hidupnya. Kenapa? Ketika hidupnya tidak dipenuhi Roh Tuhan di dalam dirinya. Nah, saudaraku, ini kunci yang pertama. Saudara sanggup memiliki kasih di atas rata-rata, mengasihi dengan kasih yang melampaui rasio, kasih yang melampaui alamnya, kasih yang melampaui dunia ini, tanpa saudara memiliki Roh Tuhan dan dipenuhi Roh Tuhan, tidak akan mungkin. Satu-satunya cara bagaimana? Saudara harus memiliki Roh Tuhan dan saudara harus dipenuhi Roh Tuhan sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita dapat memiliki Roh Tuhan. Satu-satunya cara hanya dengan Tuhan, aku membuka hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, untuk Engkau hadir, memenuhi dan menjadi Raja dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Roh Allah hadir di dalam hidupmu. Tetapi ketika Roh Allah hadir ini, ada yang kedua, saudaraku, yaitu dipenuhi. Kuncinya apa dipenuhi ini? Saudara harus menanggalkan rasio saudara. Saudara harus menanggalkan yang namanya ego, saudaraku. Saudara harus menanggalkan yang namanya hati yang memberontak. Disinilah kunci dipenuhi Roh Tuhan. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Bagaimana kita memiliki kasih yang rata-rata? Satu, kita harus memiliki dan dipenuhi Roh Kudus, yang adalah roh kasih karunia itu di dalam hidup kita. Tidak ada cara yang lain. Yang kedua, saudaraku, kalau kita melihat bagaimana kita dapat memiliki kasih yang rata-rata, seperti pertanyaan Yesus di ayat yang ke-15. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang prioritas. Ya. Kalau yang pertama, bagaimana kita dapat memiliki kasih di atas rata-rata? Yang pertama, ketika kita memiliki Roh Tuhan, dan Roh Tuhan itu memenuhi dan menggerakkan hidup kita. Yang kedua, yaitu apa? Ketika kita memahami prioritas kita mengasihi, yaitu prioritas yang pertama, mengasihi Tuhan, kasih kepada Allah. Ya. Ada beberapa tingkatan prioritas. Yang tertinggi adalah kasih kepada Allah. Yang kedua adalah kasih kepada sesama. Dan yang ketiga adalah kasih kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah kasih kepada alam semesta. Disinilah ada material pasif, ada material non pasif. Ya. Makanya ketika ada orang bunuh-bunuhan, ada orang bertengkar, hanya memperebutkan harta, dia sedang mengasihi pada tingkat yang terendah. Tetapi ketika orang memberikan nyawanya atau berani berkorban untuk orang lain, contoh ini, para medis yang hari-hari ini mereka harus berjuang, mereka mau merelakan dirinya untuk melayani pasien-pasien COVID ini. Ini kasih masih tingkat yang kedua, saudara. Nah, tingkat yang tertinggi yaitu kasih Allah. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah? Kita mengasihi Allah dengan diri kita, seluruh hidup kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, memang wujudnya bagaimana? Ketika kita sudah bisa mengasihi Allah secara total, pasti kita bisa mengasihi sesama kita secara total. Mengasihi diri kita,
secara total. Ya, saudara pernah ngerti ya, ada orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya, ada orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Kenapa? Karena dia belum bertemu Tuhan, maka dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Nah saudaraku, ini yang kedua, prioritas kasih harus disadari manusia. Manusia berbeda dengan binatang. Binatang akan mengasihi mereka yang memberi makan, binatang akan mengasihi mereka yang memelihara dia. Tetapi manusia mengerti siapa yang harus dia kasih sesungguhnya, yaitu adalah Tuhan Allah. Nah saudaraku, ini yang kedua. Bukan hanya kita harus memiliki Tuhan dan hidup di dalam ketundukan otoritas Tuhan. Yang kedua, ya, kita harus mengerti prioritas kasih kita kepada Tuhan. Satu-satunya prioritas yang utama yaitu Tuhan Allah. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, percayalah, Tuhan akan memelihara keluarga kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan Tuhan sendiri akan memelihara seluruh kebutuhan kita. Percayalah itu saudaraku. Jangan engkau khawatir, karena Allahmu, Allah yang adalah sumber budi pekerti, Allah yang adalah sumber kekuasaan, dan Allah yang adalah sumber pemeliharaan. Percayalah itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga saudaraku, bagaimana kita memiliki kasih yang di atas rata-rata? Ya, kalau kita melihat di sini, Yesus sedang mengajarkan kepada Petrus secara tersirat. Dan sekarang ini sudah sampai kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Kenapa Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus menjawab, benar Tuhan, kamu kan tahu Tuhan, kamu maha tahu segalanya. Masa yo enggak ngerti tuh Tuhan? Kalau aku mengasihi engkau. Perhatikan, ada satu kalimat, sampai sedih hatinya Petrus. Ya, kesedihan memberikan satu titik kesadaran. Kesedihan berarti menunjukkan dia ada satu titik emosi sudah tersentuh di situ. Mungkin jawaban 1 dan 2, dia hanya knowledge saja, secara pengetahuannya saja, secara sadar, rasio. Tetapi jawaban yang ketiga sudah menyentuh emosi dirinya, sudah menyentuh satu sentimental dirinya di sini. Nah, itu yang diminta Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga ini, bagaimana kita memiliki kasih yang di atas rata-rata? Yaitu ketika kita menjaga kasih itu tidak gugur. Yesus secara tersirat mengajarkan kepada kita 3 pertanyaan ini, memberikan satu peneguhan sampai dia betul-betul tep. Nah saudaraku, kasih yang tidak gugur ini menuntut satu kesetiaan. Ada waktunya kita diuji untuk meninggalkan iman kita, untuk meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin dengan pasangan, memilih pasangan. Mungkin dengan memilih jabatan. Mungkin engkau ditawari uang, atau mungkin sembako saat-saat ini. Nah saudaraku, ada waktunya engkau digocoh kasihmu. Agar apa? Agar Tuhan tahu seberapa dalam dan seberapa teguh engkau mengasihi dia. Nah saudaraku, kasih di atas rata-rata, sekali lagi, itu bukan sebuah target atau sasaran. Kasih di atas rata-rata itu adalah sebuah takdir yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Takdir itu disanggupkan oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya berdiam di dalam diri kita. Dan saat ini mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan izinkan Roh Tuhan memenuhi dan menguasai kita, sehingga hidup kita memiliki hidup dalam ketaatan akan Tuhan. 3 hal ini saya sampaikan kepada saudara, bila menjadi berkat, kekuatan, dan terlebih
dasar saudara untuk mengasihi keluarga, orang-orang sekitar saudara, dan terlebih diri saudara sendiri. Mari kita berdoa.